I'm Stephanie will explain about definition. A port operator is a port authorities or company that contracts with the port authorities to transport cargo through a port at a contracted minimum productivity level. They may be state-owned or private. A port operator is an entity or company that is responsible for the management and daily operations of a port. They ensure that various activities related to handling cargo, ships, and passengers are carried out efficiently and safely. Port operators can be private companies, state-owned enterprise, or port authorities that own and manage the port. Their main goal is to ensure that ports function efficiently and can support smooth trade and logistics. Next is different types of ports. 1. Land ports. These ports mark an important link between sea and land transportation, typically located along rivers or lakes and far from coastal borders. These ports serve as important channels for cargo distribution and consolidation. 2. Cargo port as a workplace for the shipping industry dedicated to handling goods. This category includes a variety of specialized ports, including bulk ports that handle large quantities of single commodities such as grain and coal. Container port designed for giant standardized container ships. Each subtype of cargo port is testament to the evolution of the industry, reflecting the diverse nature of global trade. 3. Cruise port serve various aspects of maritime activities with a focus on tourists from cruise ships. These ports are gateways to adventure for millions of passengers, equipped with facilities and amenities designed to handle large crowds and enhance their travel experience. 4. Dry port stand as the spearhead of intermodal transportation, processing standardized container shipment and facilitating customs and other formalities for the transfer of goods via international transportation by land. Dry ports bring port operation closer to business on land, making global shipping more accessible and efficient. 5. Corporate ports represent a modern approach to port management, where operations are conducted with a corporate mindset focused on efficiency, profitability, and providing competitive service despite being under public ownership. And the last point, landlord port, is the embodiment of a collaborative public-private partnership model, where the port authority leases its operation to a private company while retaining ownership. This arrangement combines the regulatory oversight and strategic vision of public authorities with the agility and operational efficiency of private companies. Introducing myself, I'm Situnajana, and in this video I will to present about material handling equipment atau peralatan penanganan material. Nah, pelabuhan memerlukan peralatan khusus untuk memuat dan menurunkan muatan dari kapal. Dalam operasi laut, kargo biasanya tiba dalam bentuk peti kemas. Namun, kargo juga bisa berukuran besar atau dalam bentuk cerah. Nah, peralatan khusus diperlukan untuk memuat dan membongkar barang dengan benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih peralatan khusus seperti apa sih yang bisa kita gunakan dalam memuat dan membongkar muatan kapal dan sejenisnya. Nah, untuk yang pertama, bridge stacker atau kendaraan besar yang dirancang untuk mengambil dan membawa kontainer berukuran penuh di sekitar halaman kontainer. Bridge stacker ukuran yang berbeda-beda dan mungkin memiliki batas muatan maksimum pada kontainer yang terisi penuh. Bridge stacker biasanya tidak digunakan untuk membongkar muatan kapal, kecuali kapal tersebut berukuran kecil dan berada dalam kondisi pelabuhan yang kurang baik. Alat ini sebagian besar digunakan untuk mengatur ulang kontainer di tempat pengiriman atau memuat kontainer ke badan truk untuk pergerakan selanjutnya. Yang kedua, ship-side container crane. Derek ini mampu menurunkan muatan kontainer berukuran penuh langsung dari dek kapal. Untuk derek jenis ini, dia tidak bergerak, namun mampu bergerak untuk memenuhi kebutuhan operasi. Derek ini sebagian besar diperuntukkan bagi pelabuhan dan mampu mengangkat beban hingga berat kontainer maksimal. Yang ketiga, gantry crane. Bentuk lain dari crane kontainer yang bergerak, yang secara khusus berada di kedua sisi kapal atau tumpukan kontainer. Nah, gantry crane berukuran cukup besar untuk menjangkau seluruh dek kapal, namun juga dapat digunakan untuk bongkar muat truk atau kargo. Nah, yang keempat, unloader atau grain vacuum.
Alat khusus untuk membongkar muatan curah yang lepas seperti butiran atau paset dengan lengan panjang yang disesuaikan hingga mencapai dek kapal curah. Unlander sendiri dapat memiliki fungsi mekanis, menyendoki dan mengangkat muatan curah seperti elevator di dalam lengan. Ada juga konfigurasi di mana lengannya merupakan ruangan hampa raksasa yang butirannya disebut pengisapan butiran, yang mendorong butiran lepas keluar dari belakang ke tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kelima, ship with deck mounted crane. Crane jenis ini biasanya dipasang di atas kapal, fungsinya untuk membantu meringankan masalah bekerja di dalam pelabuhan yang memiliki peralatan penanganan yang terbatas. Nah, untuk yang terakhir ada crane conveyor. Conveyor ini dapat mengangkat dan membuang biji-bijian atau digunakan untuk mengeluarkan biji-bijian secara perlahan dari perut kapal curah. Jika digunakan untuk pembongkaran, biasanya terjadi operasi pengantongan di pihak penerima. Nah, materi selanjutnya itu adalah tentang example per operation atau contoh operasi pelabuhan. Nah, di bawah ini ada gambar contoh operasi pelabuhan, di mana di situ ada vessel. Vessel itu adalah kapal yang membawa kontainer atau barang curah untuk dibongkar atau dimuat di pelabuhan. Nah, untuk mengangkat kontainer atau barang-barang dari kapal ke pelabuhan darat itu menggunakan crane seperti yang ada di gambar, ship side dan quay side. Nah, maksudnya itu adalah lokasi di pelabuhan di mana kapal merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Nah, ship side ini mengacu pada sisi kapal yang berada di dekat dermaga, sedangkan quay side mengacu pada sisi dermaga tempat aktivitas operasi ini berlangsung. Nah, setelah tadi kontainer itu dimuat menggunakan derek atau crane, maka di sini ada yang disebut something vehicle atau kendaraan yang digunakan untuk memindahkan kontainer dari area bongkar muat atau quayside ke area penyimpanan sementara di pelabuhan atau kontainer yang contohnya termasuk terminal traktor atau straddle carrier. Nah, untuk kendaraan yang digunakan itu biasanya menggunakan material handling equipment, yaitu alat yang digunakan untuk menangani dan memindahkan barang, khususnya kontainer ke dalam pelabuhan. Contohnya bisa menggunakan ledge tracker, forklift, dan container handler. Nah, selanjutnya itu ada container storage, yaitu area di pelabuhan yang digunakan untuk penyimpanan kontainer sementara sebelum kontainer tersebut dipindahkan ke tujuan akhir atau setelah tiba dari tempat asal. Nah, penyimpanan ini dapat berupa tumpukan kontainer di area terbuka atau gudang khusus. Nah, selanjutnya itu ada vehicles, something vehicles, yaitu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kontainer antara area penyimpanan ke lokasi lain di dalam pelabuhan, seperti dermaga atau titik distribusi lainnya menggunakan material handling equipment. Nah, selanjutnya ada container yard atau port, di mana ini adalah area pelabuhan yang digunakan untuk berbagai operasi penanganan kontainer, termasuk bongkar muat dari kapal, penyimpanan sementara, dan persiapan untuk pengiriman lanjutan. Selanjutnya itu ada landside, yaitu bagian dari pelabuhan yang berhubungan dengan daratan, di mana kegiatan operasional termasuk pengangkutan kontainer ke atau dari truk atau kereta api. Nah, landside ini mencakup area seperti terminal, truk, dan depot kereta api. Nah, jadi untuk landside ini bisa menggunakan truk atau kereta api. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang the role of port operator, yaitu peran dari operasi pelabuhan. Di sini ada 5 poin, yaitu cargo handling, paperwork, ferry service, pricing, dan concessioning. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu ada cargo handling, atau juga bisa disebut sebagai penanganan kargo, di mana penanganan kargo ini adalah landasan tanggung jawab operator pelabuhan. Nah, penanganan kargo ini biasanya melibatkan pemindahan kontainer kargo dari kapal yang tiba ke modal transportasi darat yang sesuai baik truk atau kereta api dan sebaliknya untuk pengiriman keluar. Nah, yang kedua itu ada paperwork, yaitu dokumen atau bisa juga disebut
urusan administrasi, di mana dokumen ini adalah area penting lainnya yang dikelola oleh operator pelabuhan, seperti menangani perizinan bea cukai dan memastikan bahwa semua pengiriman yang masuk mematuhi berbagai persyaratan peraturan. Nah, operator pelabuhan ini biasanya menyimpan catatan komprehensif tentang manifest kargo, bill of lading, dan dokumen pengiriman penting lainnya untuk memastikan perjalanan yang lancar melalui bea cukai. Nah, selanjutnya ada ferry service atau layanan ferry. Nah, dalam layanan ferry ini, operasi pelabuhan mencakup berbagai aspek yang melibatkan pengelolaan dan operasional ferry yang mengangkut penumpang, kendaraan, dan kadang-kadang kargo antara dua titik melalui jalur laut. Nah, operator pelabuhan yang menyediakan layanan ferry harus memastikan bahwa semua aspek operasi berjalan dengan lancar dan efisien. Nah, selanjutnya itu ada pricing atau harga. Nah, harga ini adalah proses di mana operator pelabuhan menentukan biaya untuk berbagai layanan yang mereka berikan. Nah, harga ini dapat mencakup berbagai layanan seperti penanganan kargo, penggunaan fasilitas pelabuhan, layanan kapal, dan jasa tambahan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada concessioning. Nah, atau yang berarti konsesi, di mana konsesi ini adalah perjanjian di mana otoritas pelabuhan atau pemerintah memberikan kewajiban kepada perusahaan swasta atau entitas tertentu untuk mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan fasilitas pelabuhan untuk jangka waktu tertentu. Nah, konsesi ini biasanya diberikan melalui proses tender, atau negosiasi langsung dan dapat mencakup berbagai aspek operasional dan investasi. Let me introduce myself. My name is Rahma Yulia, absen number 2, and the next material I will be explain about categories of port operation, kategori operasi pelabuhan. Nah, di mana kegiatan yang terlibat dalam pengoperasian pelabuhan secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. First, ship operation, pengoperasian kapal itu ada 4. Pertama, panduan dan penarikan, pilotage and towage, yaitu layanan bantuan untuk membantu kapal dalam navigasi dan manuver di pelabuhan. Kemudian yang kedua ada penempatan kapal, berth allocation, menentukan dan mengelola penempatan kapal di dermaga. Kemudian yang ketiga ada penyediaan layanan pelabuhan, port service, penyediaan bahan bakar seperti air, listrik, dan layanan lainnya yang dibutuhkan kapal saat berlabuh. Kemudian yang kedua yaitu ada cargo operational, operasi kargo. Itu ada 3. Pertama itu pemuatan dan pembongkaran, loading and unloading, di mana kegiatan memindahkan kargo dari kapal ke darat atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, pengangkutan dalam terminal, in-terminal transport, yaitu pergerakan kargo di dalam area pelabuhan menggunakan kendaraan seperti truk, forklift, atau sistem konveyor. Kemudian yang ketiga, penyimpanan dan penggudangan, storage and warehousing, yaitu penyimpanan sementara kargo di gudang atau area terbuka sampai siap diangkut ke tujuan akhir. Dan yang terakhir yaitu ada passenger operation, operasi penumpang, yaitu melibatkan penanganan penumpang termasuk pemberangkatan dan penurunan penumpang, imigrasi, dan juga bea cukai, serta keselamatan dan keamanan penumpang.